Kira-kira kalian udah tahu belum sih gimana cara menentukan cacahan radiasi latar dan sumber jejak ular dengan simulasi Ratlab? Terus kira-kira gimana ya analisis perbandingan cacahan latar dan sumber? Terus kira-kira gimana tuh tabel frekuensinya? Ayo kita bahas. Sebelum melakukan percobaan, tidak afdol rasanya kalau kita tidak mengetahui alasan kita melakukannya. Nah, tujuan kita untuk praktikum kali ini adalah untuk membuat dan membandingkan distribusi cacahan antara radiasi latar dengan radiasi sumber menggunakan detektor Geiger-Müller. Untuk alat dan bahannya, kali ini kita akan membutuhkan PC atau laptop dan software lab. Untuk software lab sendiri, kita akan menggunakan alat-alatnya, yaitu sumber radioaktif C60, CS137 sumber radioaktif, high voltage, preamplifier, amplifier, dan counter. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita perlu tahu dulu dasar teorinya. Yang pertama, sumber radiasi alam. Tanpa kita sadari, setiap hari tubuh kita selalu terkena radiasi dari alam. Radiasi ini biasa kita sebut dengan radiasi latar belakang, dan jadi sumber utama radiasi yang kita terima. Nah, radiasi alam ini ada 3 sumber utamanya. Yang pertama, radiasi kosmik, radiasi terestrial, dan radiasi internal. Untuk selanjutnya ada radiasi kosmik. Radiasi kosmik merupakan radiasi dari luar angkasa termasuk matahari. Partikelnya berenergi tinggi dan bisa bikin unsur radioaktif seperti C14 dan H3 di atmosfer. Tahukah kamu kalau atmosfer dan medan magnet bumi bantu mengurangi radiasi ini? Oleh karena itu, makin tinggi tempat kita tinggal, maka makin besar pula radiasi yang dapat kita terima. Selain itu, orang yang tinggal di kutub cenderung kena radiasi lebih sedikit dibandingkan yang tinggal di khatulistiwa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai radiasi terestrial. Radiasi terestrial merupakan material radioaktif yang berasal dari kerak bumi. Contohnya dari bebatuan, tanah, ataupun air tanah. Contoh unsur radioaktifnya adalah thorium dan juga uranium. Selanjutnya juga kita akan membahas mengenai radiasi dari dalam tubuh kita. Radiasi dari dalam tubuh kita berasal dari makanan yang kita konsumsi, air yang kita minum, dan juga udara yang kita hirup. Contoh unsur radioaktifnya adalah kalium dan juga karbon. Lalu setelah itu kita pilih next dan gunakan detektor jumlah. Next lalu kita pilih komponen yang kita gunakan. Ada PPV, spider, dan obat secara hapus untuk memilih pilihan lebih dari satu. Next, isi eksperimen dengan eksperimen penentuan efisiensi detektor jumlah. The experiment sheet as text lalu klik keterangan dan yang terakhir finish. Menu file saat eksperimen. The eksperimen jumlah klik saat dan instrumen. The detektor jumlah dan cara fleksibel. Lalu klik tombol baca. Lakukan hal serupa pada amplifier, high to supply dan counter. Lalu selanjutnya download kabel dari heavy signal lalu klik port heavy in pada detektor ke port heavy out pada heavy supplier. Lakukan pada preamplifier voltage signal kabel ke port voltage amplifier ke port voltage preamplifier lalu basic kabel lalu dihubungkan ke semua sinyal yang ada pada sisi amplifier. Pengambilan data eksperimen dilakukan dengan mengukur sinyal pada detektor tanpa adanya sumber radiasi. Pengambilan data dilakukan sebanyak 100 kali. Kemudian dilakukan penelitian dengan menggunakan 2 sumber radiasi yang berbeda yaitu C60 dan CS137. Pengambilan data dilakukan 100 kali untuk setiap sumber. Sumber radiasi diletakkan 5 cm dengan detektor. Setelah tadi kita mengurutkan
data cacahan dari yang terkecil hingga yang terbesar, kita dapat menghitung rentang atau jarak dengan menggunakan rumus R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Lalu, selanjutnya kita dapat menghitung jumlah kelas di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log M. Lalu yang ketiga adalah panjang kelas interval. P sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. Lalu yang terakhir adalah kita dapat menghitung kelas interval, di mana kelas interval sama dengan data terendah ditambah panjang kelas dikurang 1. Radiasi latar. Pada grafik terlihat kalau radiasi latar itu simetris dan puncak di tengahnya. Lalu frekuensi cacahannya juga meningkat secara bertahap, lalu terjadi puncak di tengahnya, lalu turun secara bertahap lagi. Nah, itu seperti bentuk lonceng yang sesuai dengan distribusi normal. Nah, tapi kan menurut teori seharusnya itu distribusi Poisson ya kan? Nah, karena jumlah cacahan radiasi latarnya itu cenderung tinggi dan fluktuasinya relatif stabil, maka distribusi tersebut mendekati distribusi normal. Sumber radiasi CO60 memiliki grafik distribusi frekuensi yang memiliki pola yang hampir simetris, meskipun terdapat variasi pada puncaknya. Ketika frekuensi cacahan meningkat, maka terdapat dua titik puncak yang saling berdekatan yang kemudian turun kembali. Meskipun tidak sesimetris pada radiasi latar, namun hal ini grafik ini dapat kita sebut sebagai distribusi normal. Hal ini disebabkan karena radiasi CO60 merupakan radiasi yang kuat dan memiliki jumlah interval waktu yang cukup besar sehingga distribusi cenderung normal. Karena adanya juga efek teori limit pusat. Pada grafik sumber CS137 terlihat distribusi yang sangat miring ke kanan dengan satu puncak tajam pada kelas tertentu, sedangkan kelas lainnya memiliki frekuensi yang sangat rendah. Pola ini merupakan ciri khas dari distribusi Poisson dengan rata-rata cacahan yang sangat kecil. Hal ini juga menandakan bahwa jumlah cacahan radiasi CS137 dalam interval waktu tertentu relatif sedikit, sehingga distribusinya belum membentuk pola normal dan masih sangat dipengaruhi oleh sifat acak dari peristiwa radiasi. Oke, berdasarkan dari pembahasan yang sudah dipaparkan tadi, kita jadi bisa menarik kesimpulan nih. Kalau satu radiasi latar dan sumber radioaktif CO60 itu termasuk pada distribusi normal. Karena walaupun menurut teorinya itu seharusnya Poisson ya, tetapi karena jumlah cacahannya yang begitu besar, jadi itu terlihat seperti distribusi normal. Lalu ada juga distribusi Poisson dengan normal, yaitu pada sumber radioaktif CS137. Nah, itu sesuai dengan Poisson karena memang grafiknya yang tinggi di bagian kanannya, satu sisi. Oke. Nah, sekarang udah tahu kan gimana caranya? Ayo guys, sini. Hai. Jadi analisis distribusi frekuensi itu ternyata mudah ya? Udah. Betul banget. Dadah. Sampai jumpa.